Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Andrea Dili Brilian. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi terkait tidak pernah daftar program bantuan UMKM tetapi kok dapat bantuan UMKM tersebut. Berikut penjelasannya. Halo, apa kabarnya sahabat UMKM dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi terkait tidak pernah mendaftar program bantuan UMKM tersebut tapi kok mendapatkan bantuan tersebut. Nah, bagi sahabat UMKM yang belum subscribe, silakan klik subscribe agar mendapatkan informasi terbaru terkait bantuan UMKM tersebut maupun bantuan pemerintah lainnya seperti JPS Kemenaker dan Kartu Prakerja. Nah, langsung saja sahabat UMKM. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan. Ada teman yang bertanya, kenapa teman saya dapat bantuan UMKM padahal dia tidak pernah mendaftar bantuan UMKM tersebut, sedangkan saya yang mendaftar kok belum dapat bantuan UMKM. Nah, langsung saja saya akan jelaskan. Di sini saya akan menampilkan salah satu peserta yang tidak pernah mendaftar tetapi mendapatkan bantuan UMKM tersebut. Nah, ini salah satu peserta yang mendapat bantuan UMKM walaupun dia tidak pernah mendaftar. Nah, di sini keterangannya, peserta tersebut mendapatkan notifikasi SMS juga. Di sini keterangannya, saya tidak pernah mendaftar bantuan UMKM, tetapi dia mendapatkan SMS dari Penggadean yang menerangkan dia mendapatkan bantuan UMKM tersebut. Di sini keterangannya, yang terhormat Bapak Ibu, kemudian ada nomor induk KTP-nya. Keterangannya, Anda menerima bantuan tunai dari pemerintah yang diusulkan Penggadean, pencairan ke Bank BRI terdekat. Nah, dari info tersebut bisa dipastikan bahwa ini benar-benar bantuan pemerintah. Dia tidak pernah mendaftar tapi mendapatkan bantuan tersebut. Kemudian ada peserta lainnya yang mengalami hal tersebut juga. Nah, ada salah satu peserta yang mengunggah statusnya di halaman grup Facebook. Dia merupakan penerima bantuan UMKM tersebut. Dia tidak pernah mendaftar, tetapi dia langsung mendapatkan SMS notifikasi. Dalam unggahan statusnya, keterangannya yang dapat SMS notif seperti ini dari Penggadean, jika memang nasabah Penggadean berita ini benar adanya, bukan hoak ya, harap dicek ke BRI terdekat, bantuan dana UMKM. Nah, di sini untuk SMS notifikasinya dari Penggadean, di sini keterangannya, yang terhormat Bapak Ibu, kemudian ada nomor KTP, kemudian keterangannya, Anda menerima bantuan tunai dari pemerintah yang diusulkan Penggadean, pencairan ke Bank BRI terdekat. Nah, itu bunyi SMS dari Penggadeannya. Dia tidak pernah mendaftar tetapi langsung bisa mendaftarkan bantuan UMKM tersebut. Kita akan simak siapa saja yang bisa mendapatkan bantuan ini. Apakah harus mendaftar atau tidak? Karena di sini ada yang tidak mendaftar tapi kok dapat bantuan. Nah, kita akan buka di website Kementerian Koperasi dan UMKM. Silakan teman-teman buka aja di Google Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, ini halaman websitenya, kita klik. Nah, ini kita sudah masuk ke halaman website Kementerian Koperasi dan UMKM. Websitenya itu alamatnya www.depkop.go.id. Nah, kita akan scroll ke bawah, kita akan lihat penjelasan terkait hal tersebut. Nah, di sini ada keterangannya program. Nah, kita klik program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro. Nah, kita akan simak siapa yang berhak atau yang bisa mendapatkan bantuan tersebut. Nah, kita scroll ke bawah. Yang berhak menerima Banpres Produktif untuk Usaha Mikro, di sini keterangannya, yang pertama ada warga negara Indonesia, kemudian kedua mempunyai nomor induk
Nomor 2 mempunyai nomor induk kependudukan. Ketiga memiliki usaha mikro. Keempat bukan ASN TNI Polri serta pegawai BUMN BUMD. Kelima tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR. Keenam bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda dapat melampirkan surat keterangan usaha atau SKU. Nah, ini yang berhak menerima. Kita akan kembali ke pertanyaan yang tadi. Nah, dia tidak pernah mendaftar tetapi kok menerima bantuan tersebut. Padahal untuk menerima bantuan tersebut banyak yang melakukan pendaftaran baik di desa maupun datang langsung ke unit atau dinas koperasi dan UMKM di kabupaten masing-masing. Nah, kita akan tahu jawabannya. Jawabannya ada di sini. Nah, ini jawaban dari pertanyaan tersebut. Di sini keterangannya bagaimana cara mengakses banpres produktif untuk usaha mikro. Nah, di sini di keterangannya diusulkan oleh pengusul banpres produktif untuk usaha mikro antara lain. Yang pertama, dinas yang membidang koperasi dan UMKM. Kemudian yang kedua, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum. Kemudian yang ketiga, kementerian dan lembaga. Kemudian yang keempat, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK. Di sini keterangannya, calon penerima banpres produktif untuk usaha mikro dapat melengkapi data usulan kepada pengusul dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, nomor induk kependudukan. Yang kedua, nama lengkap. Ketiga, alamat tempat tinggal sesuai KTP. Keempat, bidang usaha. Kelima, nomor telepon. Nah, artinya kita sudah mendapatkan jawaban. Di sini artinya untuk bantuan pemerintah banpres produktif usaha mikro kecil menengah ini bisa kita tidak mendaftar tetapi kita bisa langsung dapat. Kenapa? Karena kita diusulkan oleh lembaga pengusul. Nah, lembaga pengusul yang tadi dijelaskan di situ keterangannya ada dinas koperasi, artinya diusulkan oleh dinas koperasi. Kemudian ada lembaga badan hukum lainnya seperti koperasi, kemudian kementerian lembaga, kemudian perbankan dan perusahaan pembiayaan. Nah, tadi keterangannya itu dari yang peserta yang dapat itu dari Penggadaian. Artinya Penggadaian itu merupakan salah satu lembaga yang mempunyai badan hukum. Mungkin bisa masuk ke koperasi atau ke perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK. Artinya Penggadaian itu berhak mengusulkan siapa yang dapat untuk bantuan UMKM tersebut. Nah, bagi teman-teman yang belum mendapatkan, artinya mungkin tidak terdaftar di badan hukum atau di koperasi maupun di Penggadaian, tidak pernah melakukan peminjaman maupun tidak pernah meminjam modal untuk usaha di Penggadaian maupun di koperasi, teman-teman bisa mendaftar melalui Dinas Koperasi dan UMKM. Teman-teman bisa datang langsung ke situ membawa syarat-syaratnya. Nah, karena Dinas Koperasi dan UMKM merupakan lembaga pengusul pertama yang bisa mengusulkan siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Tapi di setiap kabupaten itu ada kebijakan masing-masing, bisa mendaftar melalui desa kemudian disampaikan ke dinas koperasi atau bisa juga langsung datang ke dinas koperasinya di kabupaten masing-masing. Nah, jadi kesimpulannya bagi teman-teman yang tidak pernah mendaftar kemudian dapat, artinya data teman-teman itu masuk dalam usulan lembaga pengusul. Artinya data teman-teman itu sudah terinput di data lembaga pengusul karena sebelumnya mungkin teman-teman pernah meminjam dana di koperasi maupun di lembaga perusahaan pembiayaan untuk membuka usaha atau untuk biaya modal usaha UMKM. Ketika sudah lunas, artinya data teman-teman masih terdaftar sebagai pengusaha UMKM. Nah, bagi teman-teman yang mendapatkan SMS seperti itu, tidak pernah mendaftar tetapi dapat bantuan, teman-teman langsung saja ke pihak penggadaiannya atau ke koperasinya. Silakan bawa nomor induk KTP atau bawa KTP-nya, kemudian
keterangan nama lengkap, kemudian alamat tempat tinggal sesuai KTP, kemudian bidang usahanya, kemudian lengkapi dengan nomor telepon. Nanti dari pihak Pegadaian mungkin akan mengarahkan kita untuk mengambil di Bank BRI. Oke, demikianlah informasi yang bisa saya bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga teman-teman yang sedang mendaftar bantuan UMKM ini segera lolos dan mendapatkan dana bantuan tersebut. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi terkait bantuan pemerintah seperti UMKM, JPS Kemenaker, dan Kartu Prakerja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.